Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aziza Sofi Al-Sadila, Selvi Anissa Amelia, Fikri Syafiul Huda, dan Yesi Limbana Farah akan mempresentasikan tentang interpretasi PSAK nomor 23 mengenai akuntansi pengakuan pendapatan pada kasus PT S Hardware Indonesia Tbk. Latar belakang mengenai gambaran umum perusahaan, PT Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 yang mana merupakan salah satu perusahaan retail yang menyediakan perlengkapan rumah tangga untuk kebutuhan hunian dan gaya hidup yang terlengkap di Indonesia. Serta PT Hardware ini merupakan anak dari perusahaan PT Kawan Lama Sejahtera. S Hardware Indonesia ini pemegang lisensi tunggal di Indonesia yang ditunjuk secara langsung oleh S Hardware Corporation Amerika. S Hardware ini sangat berkembang pesat hingga akhir 2017. Pada tahun tersebut, perseroan telah memiliki 144 gerai yang beroperasi di beraneka pusat keramaian di 36 kota dan 21 provinsi di Indonesia. S Hardware telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan lifestyle berkualitas. S Hardware ini meningkatkan efisiensi usaha sejak dari pengadaan dan pergudangan hingga distribusi serta pemasaran. Dengan demikian, perseroan dapat menciptakan nilai tambah produk melalui harga jual yang bersifat value for money. PT S Hardware Indonesia Tbk menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang berdiri 25 tahun sejak 1995 dengan menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu. Kegiatan usaha utama perseroan ini berdasarkan anggaran dasar perseroan yang terakhir adalah usaha perdagangan umum yang termasuk kegiatan ekspor-impor serta menjalankan usaha sebagai agen dan distributor. Saat ini kegiatan usaha perusahaan terutama adalah penjualan eceran barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Kebijakan akuntansi pendapatan pada PT S Hardware Indonesia Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 23, yakni pendapatan diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang dan dalam hal barang disimpan di gudang grup atas permintaan pelanggan pada saat diterbitkan faktur, sedangkan pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi. Pendapatan bunga, royalti, dan dividen interest, royalties dan dividen bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Untuk bab yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuannya untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Permasalahan utamanya dalam akuntansi pendapatan yaitu menentukan saat melakukan pengakuan pendapatan. Pendapatan akan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaatnya dapat diukur secara andal. Ini mengidentifikasi keadaan saat kriteria tadi akan terpenuhi hingga pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria tersebut tadi. Untuk ruang lingkupnya yaitu diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian, yaitu penjualan barang, penjualan jasa, dan juga penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan juga dividen. Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas entitas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu tertentu. Jasa tadi dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode.
Beberapa kontrak untuk penjualan jasa secara langsung terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu contohnya seperti kontrak penjualan jasa dari manajer proyek dan arsitek. Terdapat 3 bentuk pendapatan penggunaan aset entitas oleh pihak lain, yaitu bunga, royalti, dan juga dividen. Untuk bunga sendiri yaitu pembebanan ini untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada entitas. Untuk yang royalti yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas, contohnya seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan juga piranti lunak komputer. Yang terakhir ada dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Adapun nilai wajar itu sendiri adalah barang yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya. Ada pendapatan juga yang berarti arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Untuk pengukuran pendapatannya yaitu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau juga pengguna aset tersebut. Jumlahnya diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima ataupun dapat diterima dikurangi dari jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Untuk bab yang ketiga yaitu implementasi PSAK nomor 23 PT ACE Hardware Indonesia Tbk. Untuk pendapatan diidentifikasikan dengan penghasilan yang timbul dari aktivitas dan sewa perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Dalam PT ACE Hardware Indonesia Tbk ini akan diidentifikasikan bahwa pengidentifikasian ini telah disajikan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen akan diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran akan ditetapkan. Untuk pengukurannya yaitu pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk pengukuran nilai wajar tersebut adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset ataupun harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukurannya. Maka dari itu, penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang ataupun dalam hal barang disimpan di gudang grup, atau juga bisa permintaan pelanggan pada saat diterbitkannya faktur. Pendapatan bunga diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif pada saat menghitung suku bunga efektif dengan mengestimasikan arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli, dan juga opsi serupa lainnya. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam bentuk kontrak tersebut. Untuk pengakuannya yaitu pendapatan akan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Kriteria spesifik yang juga harus dipenuhi sebelum pendapatan yaitu penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, atau pada saat penyerahan barang dalam
atau dalam hal barang disimpan di gudang grup atas permintaan pelanggan. Pada saat diterbitkan faktur, pendapatan dari penjualan konsinyasi dibukukan sebesar jumlah penjualan barang konsinyasi kepada pelanggan. Perusahaan menyelenggarakan program penghargaan Point Reward Program dengan nama ACE Reward sesuai dengan ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan. Sebagian pendapatan perusahaan telah diatribusikan terhadap program ini yang dieliminasi dan dihitung berdasarkan ekspektasi penggunaan penghargaan tersebut. Ditangguhkan sampai penghargaan digunakan dan dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan. Penghargaan yang tidak digunakan atau diakui sebagai pendapatan pada saat kedaluarsa. Untuk pengungkapannya yaitu kebijakan akuntansi terkait pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai pendapatan terkait dengan pendapatan bunga tersebut. Perusahaan hanya mengungkapkan komponen pendapatan lainnya selain pendapatan utama, yaitu seperti pendapatan bunga yang mana diukur dengan menggunakan suku bunga efektif. Baik, selanjutnya di bab 3 mengenai interpretasi kasus di perusahaan, yaitu di kasus perusahaan PT Ice Hardware Indonesia Tbk. Di sini tadi sudah teman saya jelaskan mengenai adanya identifikasi dan adanya pengukuran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai adanya pengakuan. Nah, pendapatan diakui bila besaran kemungkinan manfaat ekonomi itu akan diperoleh oleh grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Adapun kriteria-kriteria spesifik yang juga dapat dipenuhi sebelum adanya pendapatan diakui. Yang pertama, adanya penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang atau dalam hal barang disimpan di gudang grup atas permintaan pelanggan. Pada saat diterbitkan faktur, pendapatan dari penjualan konsinyasinya dibukukan sebesar jumlah penjualan barang konsinyasinya kepada pelanggan. Selanjutnya ada perusahaan menyelenggarakan program penghargaan Point Reward Program dengan nama Ice Reward. Sesuai dengan ISAK ataupun ISAK 10, program loyalitas pelanggan sebagai pendapatan perusahaan telah diatribusikan kepada program ini yang dieliminasi dan dihitung berdasarkan ekspektasi penggunaan penghargaan tersebut. Ditangguhkannya sampai penghargaan digunakan dan dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan. Penghargaan yang tidak digunakan diakui sebagai pendapatan pada saat kadaluarsa. Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksinya. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Hal ini telah disampaikan di catatan atas laporan keuangan indeks 2R. Sini ada pembuktiannya. Untuk selanjutnya yaitu adanya pengungkapan. Dalam pengungkapan kebijakan akuntansi terkait pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai pendekatan terkait dengan pendapatan bunga tersebut, perusahaan hanya mengungkapkan komponen yaitu pendapatan lainnya sebagai selain pendapatan utama, yaitu pendapatan bunga yang mana diukur dengan menggunakan suku bunga efektif. Di sini dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan indeks 2G yang telah dipaparkan di presentasi dari kelompok kami ini. Di sini menjelaskan bahwa adanya pendapatan ataupun beban lainnya, yaitu selain ada pendapatan utama, di sini ada pendapatan lain-lainnya dari pendapatan kartu member, pendapatan sewa dan pemeliharaan, pendapatan sponsor, pendapatan komisi pembelian, laba selisih kurs bersih, pendapatan servis, pendapatan klaim asuransi, laba penjualan dan penghapusan aset tetap bersih. Di sini ada catatannya yaitu catatan ke-10. Namun dan juga ada penjumlahannya pendapatan lain-lainnya sebesar sekian pada tahun 2019. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.